Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Maulana Adikara di channel Traxindo, tentunya di segmen apa? Happy weekend. Ya, bareng Wih, Kochen ya. mantap. Ah, Kita akan ngobrol-ngobrol lagi. sama saya lagi. Oh iya dong, Oh, siap. pastinya. Banyak hal yang pengen kita sharing di kesempatan kali ini ya, kok ya. Cakep. Nah, semoga ini bisa jadi insight buat teman-teman semuanya. Bermanfaat. Tapi sebelum kita mulai, follow dulu dong ya. Subscribe, Subscribe dulu ya, share, share ya, dan komen. like belum. Komen ya, komen yang banyak. Silahkan kalian kira-kira mau bahas apa biar kita nanti siapin materinya buat kalian ya. Oke, kok langsung aja nih ya kok ya. Wah, Kita akan bahas yang agak sersan. Apa itu sersan? Aduh. Serius tapi santai. Oke. Serius. Aman kan kok? Aman kok? Alhamdulillah habis Aman makan. ya? Habis makan ini makan siang masakan Sunda. Makan Tenang. Sunda. Jadi aman ya? Oh, segar. Ngantuk nggak? Pedas bos, tadi bos makanannya makannya di melek Kan nih. biasanya habis makan biasanya ngantuk kok. Itu makan Padang. Oh Padang beda ya? Kebanyakan nasinya 2. Iya. Tambah apa? Kikil ya? Aduh, Mantap. cabai hijau. Gila, Cabai mantap hijau, ya. mantap sekali ya. Iya. Oke, kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ke saya ya. Ini pertanyaannya lumayan banyak dari teman-teman. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas di sini bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, langsung aja ya. Yang pertama kok. Ya. Ya, ini pertanyaannya cukup serius ya. Tapi nggak tahu ya, lu terserah lo ya. Apa yang ada di pikiran lu, apa yang ada di pengalaman lu sharing aja ya. Apa adanya ya, saya jawab ya. Oke, yang pertama. Kalau semua indikator trading di dunia ini dihapus kok. Nih bayangin ya, semua indikator trading di dunia ini itu dihapus. Apa yang masih bikin lo bisa tetap profit di trading ini? Karena saya dari awalnya tahun 2002 saya belajar candlestick. Ya saya cuma pakai candlestick. Oke. Sampai sekarang pun kayaknya di MetaTrader saya di chartnya itu kagak ada deh yang indikator-indikator yang aneh-aneh. Oke. Kebanyakan candlestick doang udah. Jadi kalau kita trading hanya mengandalkan pergerakan harga ngelihat dari candlestick, itu juga kita sebenarnya bisa cuan. Karena basic pelajaran utama materi utama ya candlestick. Oh, Jadi kalau teman-teman candlestick itu sama sekali nggak paham, ya. pelajarin yang lain, ya wajar kalau itu bisa rungkat. Oke. Tapi menurut lo candlestick itu berarti bukan indikator? Itu indikator juga sih sebenarnya. Ini kan pertanyaan, kalau semua indikator hilang, Dihapus. nggak ada nih. Fundamental. Oh, berarti masih tetap bisa ya? Bisa. Oke. Saya belajar fundamental dari 2003 Gimana? sekarang. Coba sharing kok. Gini. Gimana? Ya. Fundamental itu salah satu materi yang teman-teman harus pelajari secara perlahan. Oke. Dan mengikuti perkembangan zaman. Ya, fundamental itu bukan data ekonomi, ingat loh ya. Nah, nanti teman-teman pelajarin semuanya. Fundamental itu berbicara untuk arah jangka menengah dan jangka panjang. Iya. Contoh, Amerika dengan Iran perang. Oke. Harga minyak melonjak, maka akan menyebabkan emas Turun. kenapa turun? Karena orang udah nggak tertarik trading di emas. Buat apa? Tapi kan kalau orang bilang katanya kalau ada perang itu emas itu terbang. Iya, berarti tergantung perangnya kali ya. Tergantung perangnya di mana dulu. Iya. Karena kalau harga minyak mengalami pelonjakan, maka ada kekhawatiran yang namanya inflasi meningkat. Oke. Yang namanya inflasi meningkat, bank sentral itu cuma punya 2 senjata. Ya. Tahan suku bunga, naikin suku bunga. Oke. Jadi kalau tahan atau naikin ya pelaku pasar pasti cenderungnya lihat market yang lebih cuan dong ya. Yes. USD berarti pilih. Ya, bond juga naik gak? Naik. Naik ya pasti. udah. Kalau bond naik, orang-orang berarti udah keluar dari programnya safe haven. Iya berarti ya. Masuk Simpelnya ke begitu. obligasi ya. Yes. Jadi gitu guys, bisa ternyata Bisa, ya, yaitu orang-orang. dengan kita memahami yang namanya fundamental strategi. Yes. Makanya orang itu jangan antipati belajar. Nah, itu Saya aja penting masih ya. belajar sampai sekarang. Iya. Oke. Yang kedua kok, Iya. menurut lo apa mitos terbesar dalam technical analysis yang sampai sekarang masih dipercaya jutaan trader? MA. Wis. Nih kejadian ya. Iya. Ini member yang Oke, cerita. gimana Iya kok saya udah bayar edukasi kok. Diajarinnya cuma gini. Ada 2 MA kok. Kalau crossing ke atas tinggal buy. Oke. Crossing ke bawah tinggal sell. Oke. Saya tanya gimana hasilnya? Rungkat kok. Waduh. Ya, indikator itu bersifat lagging. Oke. Ya. Kalau dengan hanya crossing aja bisa cuan. Wah, bro, ngapain ada edukasi? Berarti Oke. semua trader cuan. Retail cuan, ngapain belajar edukasi? Nah, itu salah satu teknik yang menurut saya agak pembodohan masyarakat.
Oke, tapi moving average ini kan legend banget kok. Betul. Maksudnya itu indikator Legend buat yang paling tua kayaknya. betul, saya juga pakai. Oke. Ya, bukannya nggak pakai, tapi saya tidak pernah mengajarkan yang namanya crossing. Oke. Ya, kebanyakan edukator Iya. buka kelas edukasi, Iya. wah ini sakti tekniknya. Mm-mm. Tinggal crossing, tinggal byte, tinggal crossing, tinggal sell. Oke. Faktanya Hancur, Pak. ya sudah. Nggak usah saya jawab deh, teman-teman pasti bisa jawab sendiri. Oke, gitu ya. Jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah ya Nggak indikator bisa. moving average itu. Dia nggak bisa berdiri sendiri hanya mengandalkan crossing aja. Nggak bisa, udah Ya. candlestick paling bener. Butuh konfirmasi yang lain, teman-teman. Itu ya. Iya. Oke, next kok. Kalau gua kasih chart nih ya, tanpa nama aset, tanpa harga, Aduh, tanpa time frame, aduh, apa lo masih bisa bisa baca? banget. Oh, gimana caranya? Fundamental Coba. udah. Hah? Fundamental. Oh, fundamental ya. Itu udah paling bener. Oke. Ya. Teman-teman, emang saya ngeliat trend market lewat mana? Lewat chart H4, Oke. daily, weekly, ya. Chart itu saya pakai itu nomor ketiga. Nomor Oke. pertama adalah fundamental. Oh, berarti lu sebelum trading itu pasti baca berita dulu. Baca setiap pagi saya pasti baca. Apa aja yang dibaca kok? Yang pertama, nih kunci ya buat teman-teman ya. Berita semalam ada apa aja, kejadian apa aja. Iya. Yang kedua, nanti ke depannya mau ada apa nih? Yang ketiga, wah ternyata kemarin si The Fed bilang dia butuh konfirmasi data konfirmasi data yang baru. Iya. Supaya bisa menentukan langkah kebijakan ke depannya. Mau inflasi naik tajam atau turun tajam, kayaknya saya ini nggak perlu buru-buru ngambil action. Makanya emas sulit mulai kemarin terbatas penurunannya kan. Iya. Malam-malamnya lebih arah ke terbang kan. Iya. Nah teman-teman, yang namanya fundamental itu suka nggak suka teman-teman harus belajar secara perlahan. Oke. Jadi andai kata suatu saat nanti chartnya mendadak hilang, kan broker bisa aja matiin chart. Iya, kan? benar. Matiin chartnya, time frame-nya hilang semua. Iya kan? Teman-teman di otak udah tahu, oh arahnya ke sini. Oke. Termasuk sekarang range komoditas emas gimana nih? Ini masih sideways, Pak. Masih sideways ya? Iya, yang nggak bikin sideways itu kalau teman-teman buka M1. Ya, pening Pak lihat M1, Pak. Sepet mata. Nggak penting sih. Oh, penting. Buat yang pengejar lot hunter enggak lah. Aman ya? Aman. Jadi gitu ya. Berarti Kochen kalau misalnya mau trading itu yang pertama kali dilihat itu justru adalah berita globalnya ya. Saya belajar berita, saya baca berita itu setiap pagi. Oke. Nah, dari berita itu kan ya diolah sehingga memperoleh kesimpulan. Ya. Nah, itu bagaimana cara ngolahnya kok? Wah, itu sih rumus dapur. Masa gua buka di sini ya kan? Nih saya kasih kunci ya. Saya kasih kunci. Tahun 2003 saya banyak belajar di salah satu sumber berita. Oke. Dow Jones News Wires. Oke. Silakan teman-teman pelajarin dari situ. Terus saya buka tuh kuncinya. Ya. Udah tahu belum? Belum sih. Ayo udah cobain lah. Banyak belajar. Baca, tapi harus hobi baca ya. Oke. Kalau hobinya nonton drama Cina nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Selama lu pengalaman nih baca berita, sebenarnya sih dari kita kalau tahu tadi cara ngolahnya ya. Dengan kita baca berita, kita tuh sebenarnya bisa tahu nggak sih arah pergerakan market itu dominan kemana? Pasti tahu. Oh gitu. Pasti tahu. Kalau pasti tahu enak dong, bisa full margin kok. Gini. Disebut gini lagi kan gua kagak enak kan lagi. Pasti tahu kan. Buat teman-teman yang full margin mohon maaf banget gua kan jenggol orang enggak nih ya. Gini. Saya ini diajarkan untuk melakukan transaksi dengan baik dan benar. Oke. Ya. Kebanyakan full margin. Terlebih lo udah ini ya, udah certified ya. Sertifikasi udah assessment juga di LSE. Udah assessment. Lu tanya aja Pak Wisnu tuh pasti tahu lah ya. Nah, ditanya ini gini sih guys ya. Nggak apa-apa kan? Gini, saya nggak nyengong full margin. Bagi saya mau full marginnya sampai nunggi, yang penting profit bodo amat saya. Iya. Cuma saya dari awal, dari tahun 2002, ya. diajarkan dengan salah satu mentor dari Jepang, untuk melakukan transaksi yang benar. Oke. Ya, how to trade is not how to win. Saya diarahkan untuk how to trade dulu. Oke. Kebanyakan trader sekarang yang diarahkan how to trade atau how to win? Win. Gimana caranya profit? Ya, yang rata-rata melakukan judi di dunia trading selalu dilakukan setiap event besar. Contohnya? Gua gak enak nih, udah disangka gua nyenggol. Salah lagi nanti saya ngomong salah nih.
Sebenarnya kalau teman-teman emang jago di Iya. dalam hal judi, Iya. nggak harus nunggu event besar, Bos. Nggak harus di MetaTrader ya? Nggak harus. Makanya setiap kali orang mau melakukan apa menyulap dari $100 jadi $10.000, saya Heeh. selalu bilang ini, nggak usah di dunia trading, mendingan lu ke Makau jalan-jalan enak. Iya, sambil liburan ya? Ya, bisa sewa hotel lagi di situ. Iya, terus makanannya gratis di sana, Iya, tinggal ngambil aja tuh iya, cemilan-cemilannya. betul. Profit gede. Mohon maaf gua kagak nyenggolin ini, Iya. nggak bener. Gini. Kocan ini bukan hobi nyenggol orang, bukan. Oke. Cuma kalau saya senggol, gua senggol balik beneran. Oke. Gua buka beneran. Lah Oke. saya di dunia trading 26 tahun, Pak. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya. Kalau seandainya ternyata ya technical analysis atau indikator ini hilang, masih ada fundamental Lah yang sekarang Anda belajar gini, ya. saya baca berita pagi hari. Ya. Entry 7 candle. Emang 7 candle buka chart? Nggak juga sih, bener ya? Ya sudah. Iya. Member-member yang lain juga pada belajar kan? Jadi bisa loh trading tanpa melihat chart tuh bisa loh, teman-teman. Bisa tergantung teman-teman aja mau Iya. mau coba belajar apa enggak. Kalau Betul. antipati nih, aduh kok kalau nggak ada pakai chart itu mah elunya aja. Kalau trading tanpa MetaTrader bisa nggak? Aplikasi lain kan ada. Cuma biasa scam sih. Ponzi. Oke, next ya ke pertanyaan Yeah. berikutnya nih, Ko ya. Menurut lo nih, Ko ya, kenapa trader yang terlalu jago analisa justru lebih susah cuan dibanding trader yang analisanya simple? Karena gini, ya pengalaman. Udah jago analisa nih, Ya. ya mau masuk. Tar dulu, ini kayaknya time frame yang ini beda nih. Yang ini kok ini beda ya? Jadi kebanyakan ragu. Udah harusnya entry, dia belum entry. Mikir dulu, mikirnya banyak banget. Ya, hitung stop loss, hitung TP. Wah, kayaknya terlalu ribet banget. Digabungin taktikal sama fundamental, makanya mumet hidupnya. Ya, kalau fundamental itu nomor 1 buat saya. Ya. Menentukan entry posisinya udah pasti pakai taktikal. Oke. Emang 7 candle itu basicnya nggak taktikal juga. Teman-teman bikin aja juga basicnya taktikal kan? Iya, Ya betul. sudah. Oke. Jadi itu ya alasannya teman-teman ya. Nah, saya tuh penasaran, kenapa ya yang simple justru malah dia lebih cuan dibanding yang tekniknya rumit? Belum tentu cuan juga. Ya kalau mohon maaf ya, kalau cuannya cuma pas event tertentu itu mah kebetulan. Gini, balik lagi, teman-teman bisa bilang cuan konsisten itu gimana? Apakah karena tradingnya sebulan sekali? Indikatornya apa ya? Ya, itu harus punya portofolio. Oke, Makanya balik lagi, setiap trader itu harus punya portofolio nggak? Menurut saya perlu. perlu. Karena kenapa? Portofolio itu sebenarnya bukan buat jualan juga kok. Ya, Ya, ibaratnya kita punya rapot lah. oke. Ya, kita sebagai trader juga jangan terus sombong, Bos. Suatu saat kita tradingnya bisa jelek gak? Bisa kok. Iya. Karena dunia ini nggak ada yang sempurna. Iya, Dan ingat, analisa itu arti apa? Buka kamus bahasa Indonesia. iya. Ya teman-teman ngerti arti analisa itu apa. Dan Oke. di dunia industri trading tidak ada yang pasti. Oke. Yang pasti cuma satu. Dipanggil Tuhan. Sama broker scam. Oke, next ya. Yeah. Ini ke pertanyaan berikutnya nih, Ko ya. Nah, ini agak-agak unik nih ya. Mungkin pertanyaannya nggak tahu ya. Cara pandang lo terhadap pertanyaan ini gimana? Kalau market bisa ngomong nih ya, menurut lo apa yang lagi mereka omongin waktu mereka membentuk candlestick nih ya? Itu. Iya. Ngomongin nanya nyindir mulu Jadi saya nggak enak. Jadi gini, di dalam candlestick itu kita bisa lihat pergerakan dari buyer dan seller. Oke. Ya. Tapi masalahnya ada broker yang candlesticknya itu di dalam juga ada broker, bro. Jadi nggak cuma buyer sama seller, ada broker juga tuh. Oke. Ownernya broker. Kok kenapa pada pasang support di situ ya? Kejar ah. M1 Aduh, ngeri ya. Bener. Nggak usah jojo deh. Kita ngomong parabolik ya. Iya, iya. Parabolik ya. Oke. Coba teman-teman pernah nggak bandingin? Broker A, B, C, D, E. Ya. Apakah paraboliknya kalau di atas semuanya di atas? Enggak juga sih. Harusnya semua di atas gak? Harusnya. Gue sering bro nemuin satu atas satu bawah. Gue mau nanya itu mana yang bener. Ya. Dan ingat broker itu kadang-kadang sering terjadi yang namanya headache. Boleh dijelasin kok. Headache Kayak gimana? itu cuma gini tuh. Wah, balik lagi bos. Oh, mungkin ini yang disebut sama orang-orang itu SL Hunter, bener nggak? Ya seperti itu. Tapi kan itu gampang terdeteksi kok. Tinggal bandingin aja sama broker lain. Oke, lu bandingin. Iya. Lu bisa komplain? Iya. Gak bisa bos.
Ya bisa kan Ah, ada basic. regulasinya. Regulasi apa? Mereka akan bilang, oh itu market. Oh itu dari LP. Dari LP. Ya jadi ingat candlestick itu memang ibaratnya teman-teman bisa melihat sendiri buyer dan seller ini seperti apa. Oke. Tapi tidak dipungkiri kadang-kadang buyer, seller, owner, broker. Makanya hati-hati. Jadi kalau gitu gimana dong sebagai trader yang cerdas membaca pergerakan candlestick itu harus paham apa? Oke, yang pertama ya, jangan terlalu getol kejar komisi lot. Yang kedua, Oke. yang namanya kejar komisi lot, yang udah pasti dicari adalah time frame M1, M5, M15, betul nggak? Oke, biar entry-nya banyak ya. Ya. Yang ketiga, mulailah belajar menjadi seorang trader yang baik dan benar. Oke. Yang dipelajarin apa kok? M30, H1, H4, daily, weekly, monthly. Kapan terakhir teman-teman buka chart weekly? Ah, itu tuh. Coba di sini yang nonton terakhir kali lihat chart weekly atau monthly. Nah, selama teman-teman mindset otaknya masih terikat dengan broker, kejar komisi lot, dapat reward, Mm-mm. teman-teman nggak akan buka di atas H4, itu nggak mungkin. Oke. Pasti M1, M5. Dan nggak dipungkiri juga candle itu di dalam mau nggak mau ada owner broker yang mantauin account teman-teman semuanya. Berarti sebagai retail trader kita nggak bisa cuan dong, nggak bisa menang dong. Emang ada trader selama ini profit selama setahun lebih. Yang kaya kan IB-nya. Ibu gua nggak kayak gini. Gua nggak Terus ngarepin apa dong kita di trading kalau gitu? Misalnya nih kita mau beneran mau jadi trader, berarti ngarepin apa dong? Candle aja di situ ada owner broker. Iya, kebanyakan kalau retail itu kan harapinnya apa? Ketika dia deposit, Nah, penghasilannya itu harus setara dengan konglomerat. ekspektasinya ngeri ya. Iya, ya. Kalau kita trading, mikirnya Iya. jadi kaya. Iya. Bukan salah, enggak salah. Iya. Cuma udah deh bangun, teman-teman bangun dari mimpi deh. Jangan kebanyakan tidur lah. Ya. Kalau begitu berarti yang bener mindsetnya gimana? Trading cukup untuk keluarga. Cukup ngapain kok? Misalnya istri mau beli belanja, mau beli baju 10 piece, cukup. ada duitnya, cukup. Pak Maulana mau jalan-jalan ke Hongkong, ada duitnya, cukup. Jadi kalau untuk jadi kaya raya, teman-teman ngandelin satu income dari trading doang, mungkin bisa, tapi 1001 kali ya. Harus ditambah jadi IB. Oke, jadi ini ada pertanyaan lagi kok ya. Kira-kira menurut lo, kebiasaan trader retail apa yang paling sering dimanfaatin pelaku besar di market tanpa mereka sadari? Stop loss yang paling gampang ditebak. Udah simpel. Coba jelasin gimana. Ya contoh nih. Wah, banyak yang entry, stop lossnya nih. Lagi buy, stop lossnya di 4.000 nih. Yeah. Disikat bos, dijilat. Masalahnya dijilatnya cuma 50 pit, toto terbang lagi. Sakit hati gak? Oh, itu nyesek sih. Makanya stop loss itu dikurangi dikit. Oke. Jangan terlalu tepat. Oh, oke. Ya misalnya 4.000 nih. 3998 deh atau 3997. Oke. Aduh kok itu lossnya lebih banyak lagi. Udah nggak usah banyak nego. Ya, broker juga pengen cuan kan? Emang owner broker nggak pengen cuan? Pasti pengen cuan lah. Apalagi dia bisa lihat tuh jumlah bayar sama seller lebih gede mana. Berarti broker juga pemain dong di situ kalau lah begitu. Broker emang kalau bangun broker murah apa mahal? Mahal. Emang mau spreadnya 0, komisi 0, free swap, terus dia makan duit dari mana? Agak bingung sih ya. Hati-hati, bangun broker itu juga bisnis pak. Di mana-mana kalau dia bisnis pakai duit gede bos, pasti pengen dapetnya gede juga. Nggak mungkin dia setor duit banyak, dapatnya pengen kecil, itu nggak mungkin. Jadi sebagai trader retail, gimana dong tipsnya biar stop loss kita aman? Belajar 7 candle, udah. Itu ya teman-teman ya. Paling gampang itu shortcut itu udah langsung. Iya, iklan lagi ya, benar-benar, memang benar. Termasuk 7 naga. Iya. 7 naga itu teman-teman akan bikin trading plan sendiri. Oke. Teman-teman selama bikin trading plannya asal-asalan, mohon maaf ya kalau belajarnya malah sama IB yang pengejar komisi lot, teman-teman nggak akan belajar yang benar. Otaknya apa? Otaknya besok jadi konglomerat. Iya. Kebanyakan jadi konglomerat. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih kok ya. Menurut lo, lebih bahaya mana? Trader yang nggak punya sistem trading atau trader yang terlalu percaya diri sama sistem trading? Terlalu percaya diri. Yang terlalu percaya diri. Ya. Oke, kenapa? Biasanya orang yang terlalu percaya diri, dia melihat kesempurnaan. Dia lupa yang namanya semua sistem pasti ada kelemahan. Oke. Tapi kalau orang yang nggak punya trading system, dia bisa belajar. Oke. Ya, belajar sama yang benar ya, jangan yang rungkat ya. Belajar dia bisa akan memperbaiki diri sendiri, melihat mana kelebihan dan mana kekurangan. Tapi kalau yang terlalu pede itu tidak baik.
Oke. Dia Jadi lupa sama kelemahan. dan bisa jadi kelemahan itu jadi bencana ya? Oh, bumerang. Bumerang. Iya, kena sendiri, cobain aja kalau percaya. Tadi gue denger lo ada bilang bahwa semua sistem trading itu ada sisi kelemahannya. Betul. Nah, maksudnya gimana kok? Tolong dijelasin. Jadi gini guys ya, sistem itu ada 2, follow trend, counter trend. Kalau follow trend, tahu-tahu marketnya sideways, apa yang terjadi? Mati nggak? Tahu-tahu counter trend, ya teman-teman counter trend nih, tahu-tahu dia follow trend, mati nggak? Berarti artinya apa? Semua sistem ada kelemahannya. Jadi sebenarnya nggak ada ya sistem trading yang bisa mengcover dua-duanya. Dia otomatis bisa counter trend, otomatis bisa follow trend dalam satu sistem trading itu nggak ada ya? Sakti kalau bisa. Kalau ada ya bagus ya. Oke teman-teman, keren ya. Oke langsung next kita ke pertanyaan berikutnya nih ya. Ini juga agak nyeleneh sih pertanyaannya kalau. Semangat saya. Kalau lo dikasih kesempatan menghapus satu materi technical analysis dari internet atau dari muka bumi inilah ya, biar trader pemula nggak tersesat, materi apa yang bakal lo hapus? Moving average. Karena pemula paling gampang dikasih pengajaran apa? Kalau ada 2 moving average dah saling crossing, teman-teman tinggal buy. Yang ada baik-baik. Belajar dulu candlestick itu yang paling benar. Gitu. Berarti lo agak ini ya, agak tricky lah kalau pakai moving average ya. Saya juga pakai. Alah, terus Masalahnya kenapa sekarang harus dihapus? karena masalah gini, trader pemula itu belajar dulu candlestick, bukan indikator yang lainnya. Oke. Sedangkan pengajaran di luar itu saya sering temuin loh. Dia langsung ngajarin 2 moving average. Kalau 2 moving average ini dipelajarin, bros, dengan lu bayar mahal, itu edukasi 5 menit sebenarnya udah selesai. Oke. Tinggal cross buy, tinggal cross sell, selesai. Oke. Masalahnya yang namanya belajar trading itu teknikal, yang pertama adalah teman-teman belajar candlestick. Oke. Rata-rata pengajaran edukasi diajarin candlestick gak? Enggak Iya, kan? ya. Ya sudah Padahal itu itu dulu. basicnya ya? Iya, tapi Kocem bukan antipati sama moving average ya. Iya. Saya juga pakai. Saya pakainya MA 200, MA 1300 tuh. Saya pakai kok. Oke. Tapi saya tidak pernah mengajarkan kalau crossing teman-teman tinggal buy. Bukan itu maksudnya. Kenapa emang kalau crossing buy, kalau crossing sih? Itu namanya indikator tuh lagging, Pak, moving average. Oke. Jadi Sok, terlambat ya. Cobain kalau nggak Begitu di percaya. buy dia turun udah di atas. Udah ketelat, Pak. Oke. Masuk akal, make sense. Dan banyak member, terutama member dari 7 candle ya, itu rungkat gara-gara kenapa? Bayar mahal di edukasi tersebut. Belum gitu. balik modal, biaya edukasi udah rungkat duluan ya. Udah pasti rungkat. Ngeri. Oke. Next, menurut lo kok ya, nih ya, di kondisi seperti apa technical analysis benar-benar tidak bisa diandalkan lagi? Ketika terjadi masalah geopolitik. Oke. Emang teman-teman tahu perang itu kapan selesai? Tahu? Nggak ada yang tahu kan? Apalagi kalau teman-teman terjadi perangnya itu setiap hari Sabtu sama Minggu ketika market tutup. Nah, contoh. Senin keep up. Contoh nih. Ini kejadian loh. Iya. Guys, hari Jumat jelang penutupan nih, biar Sabtu ya weekend ya. Ini double top loh. Iya. Full margin yuk. Yang pernah ikut TikToknya pasti ngerti siapa. Ya, full margin yuk. Nggak taunya hari Minggunya perang terjadi. Iya. Hari Senin gold dari 3.200 break high, 3.400 all time high. Oke. Kejadian kalau nggak salah sih tahun 2024. Oke, double top berarti invalid di situ. Bisa ngelawan emang fundamental. Nggak bisa, Geopolitik bisa melawan, mana bisa lawan loh. Oh gitu. Enggak, kenapa bisa gap up ya pada saat Sabtu Minggu itu perang kok? Karena market melihat perang ini membuat kekhawatiran. Orang pasti pindah ke produk safe haven. Oke. Nggak mungkin nggak. Begitu opening, dia langsung gap up. Maksudnya berarti pada Sabtu Minggu itu sebenarnya transaksi berjalan? Nggak berjalan. Cuma di awalnya sebelum pembukaan mereka udah entry duluan kali. Next, ini pertanyaan terakhir kok ya. Yeah. Ini pertanyaan terakhir nih kok. Ini kalau misalnya ada 2 kondisi trader nih ya. Yang satu win rate-nya 90%, tapi dia nggak kaya. Oke. Dan yang kedua win rate-nya cuma 40%, tapi dia cuannya konsisten. Menurut lo, kedua trader ini mana yang paling mengerti trading? 90%. Why? Karena trading itu tidak akan bisa bikin teman-teman jadi kaya raya. Tapi cukup. Lah, terus gimana dengan mimpi-mimpi trader Indonesia yang pengen
kaya raya dari trading? Banyak utang dipinjol kan? Nah, kita bahas yang Boleh, boleh, 40%. boleh. Ya, coba di 40% Mhm. cuman konsisten. Iya, Sebenarnya itu cuma bukan dari trading itu, ada iya. tambahan, Apa? komisi lot. Aduh, tapi bisa aja kan dia wih, balik lagi ke full margin. Maksudnya bukan full margin. Bisa aja kan yang 40% itu lotnya besar, maksud gua gitu. Ya, Sebesar-besarnya lot ya, kenaikannya sebesar-besarnya lot itu lotnya dari ribet IB. eh, Duh, teman-teman ini kenapa sih tanyain ini mulu ya? berarti lu lebih 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 concern ke yang win rate. Menurut lu win rate itu Yes. penting dalam trading Oh lah ya? penting, nggak usah ngomong soal di dunia trading deh. Di Oke, dunia bisnis teman-teman perhatiin profit gak? perhatiin lah. Profitnya berapa besar, lossnya Loss-nya berapa berapa besar, besar? BP-nya Iya. kapan, perhatiin kan? Perhatiin harus Emang teman-teman dong. mau profitnya cuma 40%? Enggak lah. Dunia bisnis pasti nggak mau kan? Iya, Ya iya. sudah. Berarti tetap ya sebenarnya trader itu dia harus mengerti juga bagaimana membangun sistem trading ini yang win rate-nya bagus lah gitu. Ya ibaratnya gini loh, probabilitas profitnya jauh lebih Lebih besar besar. daripada loss-nya. Nah, Kalau win rate 40%, loss-nya banyak gak? banyak Tapi pasti. bisa cuan konsisten dari mana? Komisi lot. Kena lagi lu. Oke, teman-teman, ini pertanyaan udah habis kok. Iya. Nah, gua pengen closing Lagi. statement lah dari Iya. lo ya. Jadi buat para trader-trader retail yang mengagumi technical analysis, apa pesan yang paling ingin lo sampaikan kepada mereka yang masih belajar technical analysis? Nah gini teman-teman, kalau belajar technical analysis itu nggak ada yang salah. Oke. Karena saya juga belajar. Ya. Tidak ada salahnya teman-teman menambah ilmu. Yang namanya menambah ilmu makin pintar apa makin bodoh? Harusnya pintar. Makin pintar ya. Ibarat teman-teman mau berperang, kelengkapannya jauh lebih banyak Oke. ya. Kalau teman-teman nggak mau belajar fundamental, masalahnya cuma dua kok. Budaya malas membaca atau nggak ngerti bahasa Inggris. Oke. Kalau teman-teman ngerti, pengen lebih pintar, pasti belajar gak? Belajar. Nggak usah jauh-jauh. Teman-teman punya anak. Anak-anak teman-teman ini dikasih les gak kadang-kadang? Habis sekolah ada les gak? Oh, full. Lesnya apa aja? Banyak gak? Banyak. Tujuannya apa? Biar makin pintar lah Ya kok. sudah. Makin terlatih. Ya sudah. Itu teman-teman bisa. Oke. Ya. Thank you kok atas kesempatannya. Sukses selalu. Sampai ketemu di Happy Weekend. Wih, happy weekend. Bye bye. See you. Bye.